Lukman Republik mempersembahkan informasi akurat, terpercaya, pendidikan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pemerintahan Kabupaten Jember. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis.id, terkait dengan ini dalam menghadapi masa kampanye ini, Bapak Rio tadi menjelaskan bahwasanya salah satu program Gus Fawait adalah program pemberian beasiswa kepada mahasiswa sebanyak 20.000 beasiswa. Nah, sedangkan di pihak sebelah itu sangat gencar sekali dengan promosi di baliho dan di medsos bahwasanya mereka sudah melaksanakan program beasiswa sejumlah 28.676 kalau tidak salah ya, sebesar itu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Rio sebagai tim dari Gus Fawait? Siapapun bisa mengklaim ya perolehan atau petahana bisa mengklaim bahwasanya pihak petahana sudah melakukan pemberian beasiswa sesuai yang mereka sebutkan itu. Tapi pada kenyataannya tidak sebesar itu. Artinya ada pembohongan publik di situ. Karena faktanya yang di lapangan itu yang terjadi hanya sekitar 5.000 hingga 8.000. 5.000 hingga 8.000 mahasiswa yang menerima beasiswa, dan itu pun nilainya tidak sebesar Bu Faida ya. Di saat Bu Faida itu program beasiswa ini kan awal mulanya di era Bu Faida. Saat itu sekitar 10 hingga 12.000 mungkin ya. Besarannya berbeda dengan yang dilakukan oleh di era petahana sekarang ini. Gus Fawait dan Jos akan mengembalikan itu. Jadi artinya program Baik Faida itu akan diteruskan dan kemudian mungkin ditambah lagi dan jumlahnya diperbesar. Artinya di era Bu Faida yang jenengan tadi katakan ada 12.000 lebih itu, sekarang menjadi 20.000. 20.000, bayangkan 20.000 anggaran yang disediakan untuk mahasiswa, untuk beasiswa yang full kebutuhannya dipenuhi. Selain untuk biaya pendidikan, juga untuk biaya hidup. Dan itu pun tidak hanya mahasiswa di Jember, bisa mahasiswa S3, S2 yang mungkin nanti sesuai kriteria yang kuliah di luar Jember. Program Bu Faida kan dulu begitu di universitas misalnya di UNER, tapi mahasiswa asli Jember itu bisa menempuh, bisa mendapatkan beasiswa itu. Artinya program atau klaim jumlah angka yang disampaikan oleh pihak sebelah itu, saya kira hanya klaim, karena faktanya yang di lapangan yang menerima tidak lebih dari 6.000 orang penerima. Ini ada data yang ada di kita, gitu. Sehingga ya, kami yakin program Gus Fawait ini sebenarnya program kolaborasi, bukan kolaborasi. Gus Fawait itu banyak menyerap program-program yang dilakukan oleh bupati-bupati sebelumnya yang baik-baik, ini akan diteruskan dari Bupati Faida, dari Bupati Jalal, dari Pak Jalal, dan begitu. Mungkin kalau program Pak Endi yang baik dan bisa nanti dikerjakan setelah Gus Fawait dan Pak Joko Susanto terpilih, juga akan dikerjakan, akan dilanjutkan. Artinya beliau saat ini tokoh muda yang kemudian didukung oleh Pak Joko yang senior, yang paham akan birokrasi. Saya yakin kombinasi keduanya akan mampu memimpin Jember 5 tahun ke depan. Tidak hanya untuk masyarakat, pemuda, mahasiswa, pelajar, juga nanti akan ada pupuk murah. Dan pupuk murah ini pupuk subsidi, non subsidi yang dijual seharga subsidi. Bayangkan bagaimana nanti pertanian Jember yang menjadi sokong guru perekonomian, Jember akan menjadi daerah swasembada untuk pertanian, menjadi daerah penyokong
perekonomian di lokalnya, karena pertaniannya akan lebih berkembang, akan lebih swasembada, hasilnya panennya akan melimpah. Nah, ini program-program Gus Fawaid dan COS yang layak kita dukung untuk masyarakat Jember. Selain itu juga ada program kesehatan, yaitu UHC. UHC ini Universal Health Care. Jadi semua masyarakat Jember nanti di luar Jember pun kalau berobat itu gratis, karena semuanya akan didukung oleh pemerintah Kabupaten Jember. Kita kan nggak mau pengen sakit ya, tapi seandainya ada keluarga kita, warga Jember, masih warga Jember kerja di Surabaya, di Kalimantan, di Papua, ketika berKTP Jember dan menunjukkan KTP-nya, mereka akan mendapatkan pelayanan maksimal tapi gratis. Ya. Artinya dari apa yang disampaikan Mas Dio tadi, bahwasanya dalam kepemimpinan Pak Fawaid ini artinya setelah Gus Fawaid jadi, ya, ini tidak memberangus program-program yang sudah ada, yang baik gitu ya. Karena pengalaman begini Pak, setiap kali ganti pemerintahan, ya, satu contoh era Faida, program beasiswa yang sangat bagus ini, ya, tiba-tiba dihanguskan, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Dari 12.736, apa yang terjadi? Kebetulan anak saya adalah salah satu penerima beasiswa pada era Faida. Apa yang terjadi? Saya bingung, akhirnya bingung, kan ya, karena harus mendaftar ulang. Mendaftar ulang. Seharusnya ini kan berkelanjutan, yang sudah menerima dilanjutkan, gitu ya. Betul. Akhirnya bagaimana? Ya, alhamdulillah Tuhan Maha Adil memberikan jalan baik. Maksudnya begini, janganlah program yang baik itu dihanguskan, gitu ya. Ketika proses pilkada atau proses pemilu, pihak yang atau penggantinya itu menghilangkan program-program dari bupati atau pemimpin-pemimpin sebelumnya, kan begitu ya. Hebatnya gini Pak ya. Kenapa saya sangat sependapat sekali program yang sudah dilaksanakan oleh Bu Faida itu dilanjutkan oleh Gus Fawaid. Karena apa Pak? Ketika program ini dilanjutkan, mahasiswa miskin, putra-putra dari orang miskin, mereka tidak bingung orang tua, ya, karena sudah ditanggung. Jadi hanya mendoakan semua. Beda dengan yang sekarang, 5 juta per tahun, artinya per semester 2,5 juta. Kalau era Faida kan dimanapun kuliahnya, di Unair, OKT 50 juta dibayar, kan ya? Plus biaya hidup. Itu yang akan dikembalikan, memberikan apresiasi sekali, gitu ya. Yang akan dikembalikan ketika Gus Fawaid dan Pak Joko Susanto, program-program pendidikan yang baik yang sudah dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya di era Pak Joko, Pak Jalal misalnya, ada program baik yang tentang pendidikan, ya kan dilanjutkan. Program Bu Faida pun demikian. Artinya Gus Fawaid adalah tokoh muda, tokoh yang menghargai senior-seniornya. Keputusan-keputusan politik yang bagus akan dia lanjutkan. Kemudian dengan tampilnya generasi muda tadi, Gen Z, Gen Z yang sangat antusias sekali. Bagaimana respon Mas Rio terhadap antusiasme dari Gen Z ini? Saya bangga tadi ya. Saya bangga, seperti yang dikatakan Gus Birbik, agak takjub juga. Bayangan saya kegiatan hari ini akan dihadiri oleh orang-orang senior, orang tua di atas umur 25 ke atas ya. Tapi nyatanya yang hadir ini sudah usia pemilih, tapi sudah usia pemilih. Artinya keberlanjutan pembelajaran politik itu harus dilanjutkan. Jadi tongkat estafet politik, kepemimpinan harus dilanjutkan. Kepada siapa? Ya dari anak-anak muda, dari orang yang sudah senior, kepada anak-anak muda ini calon-calon pemimpin nanti. Siapa tahu di antara ini nanti akan ada yang jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi ketua partai politik, dan tokoh-tokoh yang mampu menjadi calon-calon pemimpin nantinya. Sehingga saya sangat semangat sekali dan saya bangga dengan rapat konsolidasi Partai Gelora yang menghadirkan calon-calon pemilih pemula, karena pemilih pemula itu lebih dari 40%, lebih dari 40%, sehingga mereka lah yang menentukan tongkat estafet kepemimpinan ke depan. Dan Gus Fawaid cocok dengan mereka karena Gus Fawaid muda, pemilihnya muda, semangat muda. Jember akan menjadi Jember baru yang lebih maju. Saya mengamati dua fenomena Pak ya. Dua fenomena dari kampanye-kampanye Gus Fawaid, yaitu antusiasme dari kelompok perempuan dan Gen Z dalam setiap kampanye Gus Fawaid. Yakin Gus Fawaid menang dengan antusiasme kaum perempuan? Saya yakin. Dengan keyakinan kami, ini Gus Fawaid akan mendapatkan
dukungan lebih dari 55%. Karena beberapa survei sudah menyatakan pertumbuhan persentase perolehan suara Gus Fawait sekarang ini lebih dari 56% menuju 60. Artinya kami yakin kami akan menang mutlak. Gus Fawait akan menang mutlak dan menjadi Bupati Jember dan Wakil Bupati 2025-2030. Oke, closing statement. Ya, jadi kepada seluruh masyarakat Jember, jangan gundah lagi. Kita akan mempunyai pemimpin muda, pemimpin harapan, yang kombinasi keduanya adalah Gus Fawait dan Pak Joko Susanto. Gus Fawait muda yang didukung oleh dikawal oleh Pak Joko yang ahli strategi, artinya ahli birokrasi karena sudah berpuluh tahun menjadi birokrat, sehingga saya yakin pengalaman Pak Joko akan menjadikan Gus Fawait lebih percaya diri untuk memimpin Jember periode 5 tahun ke depan. Terima kasih. Ojo lali moco selawat, semua karena cinta. Gus menang. Terima kasih kesempatan Pak. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.